Matahari di Indonesia lagi tinggi-tingginya nih. Sinarnya bikin pulau-pulau kita jadi kayak emas. Sinar ini kasih kehidupan, tapi juga bawa panas yang bukan main. Banyak dari kita pasti udah biasa ya sama rasa panas ini. Udaranya jadi terasa berat. Keringat mulai muncul di dahi. Cari tempat adem jadi kegiatan wajib. Ini sih udah biasa ya buat kita yang tinggal di daerah tropis. Tapi kok kayak ada yang beda ya sekarang. Panasnya kayaknya makin awet. Rasanya lebih nyengat, lebih bikin gerah dari biasanya. Panas yang kayak gini tuh bukan cuma sebentar doang, tapi udah jadi kayak kebiasaan yang makin sering. Orang-orang di seluruh Indonesia juga ngerasain. Petani di sawah ngerasain. Orang kota yang jalan di tengah keramaian juga ngerasain. Bahkan di gunung yang biasanya adem, perubahannya terasa. Ritme biasanya, siang panas malam adem, kayaknya udah berubah. Pengalaman yang kita rasain bareng-bareng ini bikin kita bertanya-tanya. Kenapa ya Indonesia sekarang rasanya panas banget? Salah satu alasan penting kenapa makin panas itu, karena ada kejadian alam. Namanya El Niño. Kejadian ini terjadinya di Samudra Pasifik yang luas banget. Air laut di bagian tengah sama timur Pasifik jadi hangatnya nggak biasa. Pemanasan ini mungkin kelihatannya jauh ya. Tapi, pengaruhnya itu nyampe ke seluruh dunia loh. Dan Indonesia kena juga dampaknya. El Niño ini kayak termostat raksasa. Dia bisa mengubah pola cuaca di seluruh dunia. Pas El Niño lagi aktif, Indonesia sering banget ngalamin perubahan. Pola hujan bisa berubah drastis. Banyak daerah jadi jarang hujan dari biasanya. Ini bikin jadi lebih kering. Tanah yang kering jadi lebih cepat panas kalau kena matahari. Udara yang kurang lembab juga bikin jadi kurang adem. Akibatnya suhu jadi cenderung naik. Gelombang panas bisa jadi lebih sering dan lebih parah pas tahun El Niño. Ini siklus alamiah kok. Selain siklus alam kayak El Niño, ada kekuatan lain nih. Kekuatan ini lebih bandel, lebih awet, yaitu pemanasan jangka panjang planet kita. Kita sebutnya perubahan iklim. Suhu rata-rata bumi kita ini naik terus pelan-pelan. Naiknya ini kebanyakan gara-gara ulah manusia. Bakar bahan bakar fosil itu ngeluarin gas rumah kaca. Gas-gas ini nangkep panas di udara. Jadi kayak selimut hangat buat bumi. Tren pemanasan global ini nggak terjadi sendirian. Dia nyambung juga sama pola iklim alami. Bisa bikin kejadian kayak El Niño jadi lebih kuat. Atau bikin dampaknya jadi lebih parah. Bayangin aja suhu dasarnya udah lebih tinggi. Pas El Niño datang, suhunya jadi makin didorong naik lagi. Ada lagi nih faktor penting yang bikin kota-kota kita makin panas. Ini namanya efek pulau panas di kota. Kota-kota kita sering jadi jauh lebih hangat. Lebih panas daripada daerah pedesaan di sekitarnya. Ini apalagi pas siang hari. Tapi panasnya juga bisa awet sampai malam loh. Ini kejadian gara-gara cara kita bangun kota. Kota itu penuh sama bahan-bahan yang nyerap dan nyimpen panas. Gedung beton sama jalan aspal itu kayak spons buat sinar matahari. Mereka nyerap energi matahari seharian. Terus pelan-pelan mereka lepasin lagi panasnya ke udara. Ini bikin udara kota jadi lebih hangat. Kalau alam, kayak hutan dan ladang nggak segitunya. Mereka lebih banyak mantulin sinar matahari. Cara hidup kita sekarang juga ngaruh ke gimana kita ngerasain panas. Gaya hidup modern udah ngubah hubungan kita sama lingkungan. Banyak orang sekarang lebih sering di dalam ruangan. Kita ngandelin AC biar nyaman. Ini emang bisa bikin adem sementara. Tapi ini juga berarti kita jadi kurang terbiasa sama panas alami. Pas kita keluar, atau kalau listrik mati, panasnya bisa terasa lebih kaget. Badan kita mungkin jadi kurang bisa nyesuaiin diri. Pembangunan kota juga punya peran penting. Pas kota makin luas, daerah hijau sering hilang. Pohon-pohon ditebang buat bikin gedung sama jalan. Taman jadi makin kecil atau makin sedikit. Padahal, tempat hijau ini penting banget buat ngademin. Kena panas ekstrem lama-lama itu nggak cuma bikin nggak nyaman. Ada dampak beneran buat kesehatan badan kita. Dehidrasi jadi risiko yang umum. Kelelahan karena panas bisa datang cepat. Gejalanya itu pusing, capek, sama mual. Kalau parah, bisa kena serangan panas atau heat stroke. Ini darurat medis yang serius. Badan kita kerja keras buat ngademin diri. Ini bikin sistem tubuh kita jadi berat, apalagi buat yang rentan.
Anak kecil sama orang tua risikonya lebih besar. Panas juga ngaruh ke emosi sama pikiran kita. Penelitian nunjukin ada hubungan antara suhu tinggi sama gampang marah. Orang bisa jadi lebih gelisah dan gampang kesinggung. Konsentrasi bisa jadi susah. Kemampuan buat ambil keputusan juga bisa keganggu. Ini bisa ngaruh ke hasil kerjaan di kantor atau di sekolah. Ini aneh tapi nyata ya. Kita, manusia, kena banget dampak dari panas yang makin naik ini. Kita cari cara biar nggak kepanasan. Kita ubah cara hidup kita, biar nggak kena panasnya yang parah. Tapi, kita juga penyebab utama dari beberapa biang keladinya. Tindakan kita, sendiri-sendiri atau bareng-bareng, itu ngasih sumbangan besar. Ini terutama benar buat perubahan iklim jangka panjang. Kegiatan industri kita udah ngubah udara kita. Cara kita membangun juga ikut andil. Cara kita bangun kota bikin pulau panas di perkotaan. Pilihan kita soal penggunaan lahan, kayak nebang hutan, ngurangin kemampuan alam buat ngademin dirinya sendiri. Energi yang kita pakai buat hidup modern seringnya datang dari sumber yang bikin planet makin panas. Kita udah bangun dunia yang dalam banyak hal malah bikin panasnya makin menjadi-jadi. Kita ini korban dari iklim yang berubah. Tapi kita bukan korban yang pasrah gitu aja. Suhu yang makin naik di Indonesia ini tanda yang jelas banget. Planet kita lagi ngasih pesan ke kita. Panas yang kita rasain ini gejala dari perubahan yang lebih besar. Perubahan ini didorong sama kejadian alam kayak El Niño, diperparah sama perubahan iklim global, dan jadi lebih terasa di satu tempat, gara-gara pulau panas perkotaan. Gaya hidup modern kita bisa bikin panasnya terasa makin parah. Dampaknya terasa di badan kita, pikiran kita, dan di lingkungan kita. Kita sekarang ada di titik penting. Nggak peduli sama tanda-tanda ini udah bukan pilihan lagi. Panas ini bukan cuma buat bahan obrolan. Ini tantangan yang butuh perhatian dan tindakan kita. Sadar itu awalnya. Kita semua harus ngerti penyebab dan akibat dari panas yang makin nambah ini. Belajar dan ngobrol terbuka itu penting banget. Pengetahuan ini bikin kita bisa milih dengan lebih baik. Ini bantu kita lihat hubungannya. Tindak bersama bentuk warens.